kita selalu menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW. Hidup kita selalu menjadikan susahnya Rasulullah. Semoga hadirnya kita di tempat semacam ini akan menyenangkan Nabi Muhammad. Apapun niat kita, insya Allah, walaupun niatnya kurang baik, semoga dibaikan oleh Allah Subhanahu. Amin. Walaupun terkadang dalam diri kita selalu menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW, Amin. semoga kumpulnya kita sedikit menjadikan penyenang hati Nabi Muhammad SAW. Beliau Sayyidul Wujud, beliau Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tatkala kita setiap hari tidak pernah kekurangan, kadang-kadang maaf, baginda Rasulullah SAW, beliau menangis sholat sampai syukuripun sampai bengkak, hati beliau sampai bengkak karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita, tatkala kita sholat, tatkala kita sakit, sedikit aja kita meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Perut kita tidak pernah lapar, perut kita selalu kenyang, selalu dipenuhi dengan perkara-perkara yang na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai melupakan Allah dan melupakan Nabi Muhammad SAW. Satu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Rasulullah SAW, beliau tengah malam lampah-lampah dalam keadaan perut ingkang lapar, kosong, lampah-lampah piyambakipun tenggalan iku kepanggih dengan Amirul Mukminin, mertua Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Khattab, kepanggih tenggalan, ngobrol, keluh kesah, saling berbicara. Ternyata nasibnya sama. Amirul Mukminin pun dalam keadaan perut kosong. Keduanya pun berbicara. Tidak ada tempat yang paling cocok untuk kita datangi, yakni rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau datang ke Rasulullah untuk apa? Untuk meminta sesuatu makanan yang bisa masuk dalam perut Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dua tokoh besar mertua Nabi Muhammad SAW. Tatkala mendatangi rumah Rasulullah SAW, beliau pun bertemu dengan Rasulullah, berbicara tentang keadaan beliau. Apa yang didapatkan? Sayyidul Wujud Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar ketika kulo setinten boten dahar kanjeng Nabi. Amirul Mukminin berbicara di hadapan Rasulullah, kulo pun setinten dereng mahi kanjeng Nabi. Apa jawaban Rasulullah SAW? Apa yang menjadikan kita sedih tatkala kita mendengarkan kisah semacam ini? Sayyidul Wujud Muhammad SAW, beliau berbicara, perut saya sudah saya taruh batu selama 3 hari 3 malam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bagaimana kita? Sampai-sampai tatkala sudah mendapatkan satu suap makanan, beliau pun meminta untuk disisakan makanan untuk putri tercinta Sayyidah Fatimah Zahra yang beliau pun dalam keadaan lapar. Kalau Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah untuk diturunkan rezeki dari langit, pasti rezeki itu akan turun. Kalau Nabi Muhammad SAW meminta Jabal Uhud menjadi emas, maka Jabal Uhud akan menjadi emas. Tapi tidak begitu apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Hadirnya kita di majlis semacam ini, semoga keluar dari majlis ini akan mendapatkan kebaikan. Jangan sampai
penasaran. Maaf, ini cerita keluar bukan dari seorang kiai ataupun seorang ustaz, tapi seorang dzurriyyatur Rasul yang menceritakan karakter seorang kiai. Ada satu kiai di Jawa Timur. Beliau wakil riwayah juga nasabnya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau duduk setiap hari, wonten tamu, maaf, bulan panjenengan dong duwe tamu, anak tamu larat kalau suki, seneng sing larat kalau sesuki. Kita orang yang tamu suki, lebus dibuka halawah. Seorang ulama ini setiap wonten tamu suki oleh ngambil mobil mewah, dia baik langsung lebu ngumpet nangkawan. Dugi mali kados akan setiap langsung ngumpet terus. Sampai sang putri pun bertanya kepada sang ayah, "Mbak, jenengan kok aneh? Liyane dong ana wong sing kakon mewah-mewah pada seneng, jenengan kok malah melayu. Tapi barang kita ini wonten tamu gawa buding, gawa telo, gawa pikulan, tangane kasar, durung lebusi rumah jenengan urusin jero langsung metu. Dibuka salaman bonjago." Karena berulang-ulangnya sang penasaran daripada sang putri pun dijawab oleh sang ayah. Beliau mengatakan, "Mana batal lahmun haram, fannahu aula." Apabila tubuh kita ditumbuhkan dengan makanan-makanan yang haram, fannahu aula bi. Nauzubillah. Saya mendengar cerita dari beberapa murid putra daripada Romo Kiai Arnia, yakni Mbah Buyut kula Romo Kiai Said. Ya baik niku labine sampeyan sanalo. Wonten sing ngomongaken satu ke salah satu murid cerita dengan saya. Iku duit sing haram, duit sing syubhat dibedakan karo duit sing halal. Di kulolan panjenengan ora haram ya dari ning secunil tah rada putih, tapi ning wis duwite akeh sekali samar-samar. Naudzubillah min. Apalagi maaf menghormati ulama, salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidup kita maghfur, hidup kita tertipu. Tatkala kita hadir di semacam ini, semoga keluarnya kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang bertugas selalu hadir di majelis-majelis taklim. Tatkala Allah mengatakan bahwa sudah saya ampuni yang hadir di tempat semacam itu, malaikat itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, di antara mereka ada orang-orang yang selalu berbuat zalim, di antara mereka ada orang-orang yang selalu berbuat dosa." Allah saksikan ya malaikat bahwa sudah saya ampuni segala dosanya. Allahumma amin ya rabbal. Semoga hati kita betul-betul dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai tatkala bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berkumpul dengan Rasulullah, yang selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan terpisah dari sang kekasih yang mulia Sayyidina wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum ada apa-apanya, maaf. Kita belum ada apa-apa, kadang-kadang maaf, sholat kita masih terlambat, sedekah kita kadang-kadang masih ada rasa pengen dipuji, semuanya ada dalam diri kita. Naudzubillah min. Tapi bagaimana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala meninggalnya Rasulullah, ada yang sabda khutbah sori hatta la ara ahadan illa Muhammadan, meminta kepada
tidak selalu omongan kita melihat orang dari sedohirnya saja. Imam Ahmad suatu saat beliau hadir tempat semacam ini, hadir pengajian, beliau dengan pakaian biasa, tidak ada orang yang salaman. Tapi kalau menggunakan pakaian Masya Allah semua berebut untuk salaman. Beliau mengatakan, jangan cium tangan saya, cium baju saya, karena kalian tidak menghormati saya, tapi hanya tidak menghormati. Itulah akhlak kita, itulah kehidupan kita yang kadang-kadang maaf sampai membeda-bedakan antara ulama dan pejabat, membeda-bedakan antara dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membeda-bedakan antara tamu-tamu Allah, tamu-tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mencium tangan pejabat, maka sepertiga iman kita akan hilang. Itu kalau kita punya iman. Kalau kita tidak punya iman, insya Allah